Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelas PT IKC akan menjelaskan materi tentang manajemen memori dan penyimpanan dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Di sini, apa itu manajemen memori dan penyimpanan? Manajemen memori adalah proses pengaturan memori komputer oleh sistem operasi agar program bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Sistem ini memastikan bahwa setiap proses mendapatkan bagian memori yang cukup dan tidak saling mengganggu. Sementara itu, manajemen penyimpanan bertugas mengatur bagaimana data disimpan secara permanen di perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD, serta bagaimana data tersebut diakses dan diamankan. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Dalam sistem komputer, memori adalah bagian penting untuk menjelaskan instruksi program. Jenis-jenis memori antara lain ada RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi awal saat komputer menyala, seperti BIOS, bersifat non-volatil, jadi isinya tetap ada meskipun komputer mati. Selanjutnya ada cache memory. Cache terletak dekat dengan CPU, digunakan untuk menyimpan data yang sering dipakai supaya pemrosesan jadi lebih cepat. Selanjutnya ada register. Register merupakan memori sangat kecil di dalam CPU yang menyimpan data sementara, biasanya hasil perhitungan atau alamat memori. Dan yang terakhir ada virtual memory. Setelah habis, sistem akan menggunakan sebagian ruang penyimpanan, biasanya hard disk atau SSD, sebagai memori tambahan agar program tetap bisa berjalan. Ini disebut virtual memory. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis penyimpanan. Berbeda dari memori, penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan digunakan dalam program dalam jangka panjang. Beberapa jenis penyimpanan yang umum digunakan adalah ada HDD atau hard disk drive. HDD menyimpan data secara magnetik menggunakan piringan, kapasitas besar, dan harga terjangkau tapi lebih lambat dari SSD. Yang kedua ada SSD atau solid state drive. SSD menggunakan memori flash, tidak memiliki komponen bergerak, lebih cepat, tahan banting, tapi harganya relatif lebih mahal. Dan yang ketiga ada optical disk, CD, DVD, atau Blu-ray. Optical disk digunakan untuk menyimpan file dalam format cakram, masih dipakai untuk backup atau distribusi media. Yang keempat ada USB flash drive. USB flash drive adalah penyimpanan portable yang praktis, menggunakan teknologi flash seperti SSD, cocok untuk memindahkan file antar perangkat. Kelima ada penyimpanan tersier. Penyimpanan tersier biasanya digunakan untuk backup jangka panjang, contohnya adalah tape drive, kapasitas besar tapi aksesnya lambat. Dan yang terakhir ada cloud storage. Cloud storage menyimpan data di internet melalui layanan seperti Google Drive atau Dropbox, bisa diakses dari mana saja selama terhubung ke internet. Di sini ada fungsi manajemen memori dan penyimpanan. Sistem operasi bertugas memastikan bahwa memori dan penyimpanan digunakan secara efisien. Dalam memori, sistem mengelola alokasi ruang untuk setiap proses, mengatur pegging dan swapping, serta mencegah kebocoran memori. Di sisi penyimpanan, sistem mengatur struktur file, hak akses, dan penggunaan ruang agar data tetap aman dan mudah diakses. Selanjutnya ada peran sistem operasi dalam manajemen memori dan penyimpanan. Sistem operasi atau OS merupakan otak dari pengelolaan memori dan penyimpanan dalam komputer. Tanpa OS, baik memori maupun penyimpanan tidak akan bisa dimanfaatkan secara efisien oleh program atau aplikasi. Dalam manajemen memori, sistem operasi memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan memori ke setiap proses yang berjalan. Ia juga mengatur bagaimana proses-proses tersebut dapat saling berbagi sumber daya memori tanpa saling mengganggu, serta memastikan adanya proteksi agar proses yang satu tidak bisa terbaca atau menulis ke wilayah memori milik proses lain. Salah satu teknik yang digunakan adalah segmentation dan pegging, yang membagi memori menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah pengelolaan. Sedangkan dalam manajemen penyimpanan, sistem operasi bertugas untuk mengatur struktur direktori dan sistem file, misalnya NTFS di Windows atau ext4 di Linux. Sistem operasi juga memastikan bahwa operasi baca dan tulis ke media penyimpanan dilakukan secara efisien dan aman. Ia menangani antrian dari permintaan dan
dari berbagai program yang ingin mengakses file, serta mengelola buffer dan cache disk untuk mempercepat akses data. Selain itu, OS juga menyediakan mekanisme untuk mengenkripsi data, mengatur hak akses file, dan menangani kesalahan seperti file rusak atau kehilangan data akibat gangguan. Selanjutnya ada perbandingan manajemen memori dan penyimpanan. Manajemen memori dan manajemen penyimpanan sama-sama merupakan bagian penting dari sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer. Namun keduanya memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Manajemen memori berfokus pada pengelolaan memori utama atau RAM, yang itu tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan proses-proses aktif dalam komputer. Data yang ada di memori bersifat sementara atau volatil, artinya akan hilang begitu komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori ke setiap proses, memastikan tidak terjadi konflik antar proses, serta mengatur penggunaan teknik seperti pegging dan virtual memory untuk mengoptimalkan penggunaan RAM. Sebaliknya, manajemen penyimpanan berkaitan dengan pengelolaan data secara permanen di perangkat seperti hard disk, SSD, USB drive, atau media optik. Data yang disimpan di penyimpanan bersifat non-volatil sehingga tetap ada meskipun komputer dimatikan. Fungsi utama manajemen penyimpanan adalah mengatur struktur direktori, sistem file, akses budget data, serta memastikan keamanan dan integritas data. Sistem operasi juga memastikan agar penyimpanan dapat digunakan secara efisien, menghindari terjadi duplikasi, kehilangan data, atau file korup. Dalam hal dampak terhadap performa, manajemen memori lebih berpengaruh pada kecepatan eksekusi program, karena program tidak akan bisa berjalan jika memori tidak tersedia. Sementara itu, manajemen penyimpanan lebih mempengaruhi kecepatan akses data dan booting sistem. Misalnya, penyimpanan yang lambat akan membuat pembukaan file atau pemuatan sistem menjadi lebih lama meskipun memorinya besar. Baiklah, sekian itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen memori dan penyimpanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.